Pengukuran gejala pusat merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi dan terdiri dari beberapa macam, yakni mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Mean atau rata-rata merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk mencari hasil rata-rata atau mean dari kumpulan data tunggal, maka dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Rumus mean dibagi menjadi dua, yakni untuk mencari data tunggal dan untuk mencari data kelompok dengan rumus sebagai berikut. Median atau nilai tengah merupakan nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Dan median menjadi satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Modus merupakan banyaknya angka yang muncul pada data dan dapat diperoleh dengan cara menghitung angka yang paling banyak muncul dan dapat dipastikan itu merupakan angka modus pada kumpulan data tersebut. Dan untuk mempermudah menentukan nilai modus, maka kumpulan data tersebut diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya yaitu kuartil, yang mempunyai pengertian jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Langsung saja kita ke contohnya supaya kalian mudah lebih paham memahaminya. Rumus kuartil yaitu letak Q1 sama dengan IN+1/4. Di sini saya akan memberikan keterangan dari makna dari simbol-simbol tersebut. QI yaitu kuartil ke-1, sedangkan I itu bergantung letak kuartil yang dicari. Untuk N-nya sendiri banyaknya data. Langsung saja kita ke contoh kasus soalnya. Berikut contoh soal dari kuartil. Yang kedua yaitu desil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi. Tiap pembagi tersebut disebut desil. Ada 9 buah desil, disingkat D1, D2 sampai D9. Atau juga bisa kalian menyebutnya dengan desil pertama, desil kedua, dan seterusnya. Rumus desil, letak D1 sama dengan data ke I dalam kurung N+1/10. Keterangannya yaitu D1 sendiri itu desil. Untuk I itu seperti angka 1, 2, sampai dan seterusnya. Dan untuk N sendiri yaitu banyaknya data sama seperti rumus kuartil. Berikut contoh soal desil untuk memudahkan kalian dalam pengoperasian rumus desil. Yang terakhir yaitu persentil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka didapat 99 pembagi. Tiap pembagi tersebut disebut persentil. Berikut di bawah ini adalah rumus persentil. Letak P1 sama dengan data ke IN+1 dibagi 100. Keterangannya sama dengan desil. P1 itu persentilnya, data ke I itu yaitu urutan datanya 1, 2 sampai seterusnya, N itu banyaknya data. Berikut contoh soal persentil untuk memudahkan kalian dalam memahami pengoperasian rumus persentil. Bila mana apa yang kita sampaikan kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar.